siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini saya mengajak ibu-ibu untuk berdinamika bersama dalam kegiatan KTPC ini. Tema KTPC kita yaitu solidaritas Kristen dalam kehidupan KBG. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena sudah meluangkan waktu untuk ikut dalam kegiatan KTPC ini. Kegiatan KTPC ini saya buka dengan lagu pembukaan. Hari ini Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa sumber segala kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena berkat rahmat-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Kami mohon berkatilah kegiatan kami pada hari ini hingga awal sampai akhir agar semuanya berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami. Kami mohon kepadamu Bapa agar di dalam kehidupan kami agar kami semakin rukun dan selalu membangun solidaritas di dalam KBG ini. Ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu ke dalam perjumpaan kami agar menjadi pembahasan kami malam ini, hari ini bermanfaat untuk masa depan dan pertumbuhan iman kami agar kami dapat menyadari pentingnya menghayati solidaritas kehidupan Kristen di dalam KBG ini. Nama-Mu kami puji seperti dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang kita akan menggalikkan situasi hidup konflik. Kita akan mendalami situasi konflik. Keajaiban solidaritas demi kesempurnaan. Pagi itu dunia itu waktu terasa terpincang. Dia tak percaya yang menelponnya kala itu adalah sang suami. Kabar buruk tentang putri mereka yang menjadi korban tabrakan secara lintas seakan adalah sebuah kebohongan dan surat kisah yang menyamar menjadi sebuah. Sangat wajar mengingat banyak penipuan dengan modus serupa, namun kenyataan pahitnya harus diterimanya. Putri pertamanya Laras mengalami kecelakaan di depan stasiun Universitas Pancasila, Jakarta Selatan. Padahal belasan menit yang lalu, ia baru saja pamit diantar ayahnya memberikan uang kabar ucapan. Beberapa langkah setelah Laras turun dari motor ayahnya juga baru memutar ingin kembali ke rumah. Tepat saat itu bunyi tabrakan kencang membuat sang ayah menoleh dan menemukan anak-anaknya tengah pingsan di depan sebuah mobil. Tak sempat mencari tahu apa yang terjadi, istrinya sebagai seorang ayah membuatnya segera menggendong anaknya dan meminta sopir tersebut mengantar ke rumah sakit terdekat. Saat sang anak sudah ditangani oleh dokter sambil menafas, barulah sang ayah menelepon istrinya. Kecelakaan tersebut mengakibatkan luka dalam di bagian saraf otak Laras. Untuk mengurangi pendarahan dan tekanan pada otak,
Dokter harus melepaskan pencuri otak Laras sementara dan segera memotongnya kembali ketika kondisi Laras telah membaik. Syukurlah operasi pertama berjalan lancar. Bakti melihat anaknya terbaru lemah dengan luka-luka di ruangan ICU atau ruangan perawatan. Mikir untuk anak usia hingga 18 tahun. Laras telah siman, pandangannya masih kosong dan ia tak dapat bicara sama sekali. Secara medis, kondisi Laras telah dianggap membaik bahkan diperbolehkan pulang. Menjalani 2 kali operasi besar lebih dari 20 hari perawatan di ruangan ICU, obat-obatan, dan juga perawatan dari dokter spesialis tertentu menuntut biaya besar. Syukurlah asuransi dari Laksana cover semuanya biaya rumah sakit yang dibutuhkan. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa tantangan sebenarnya baru dimulai saat Laras menjalani perawatan di rumah. Bakti sebenarnya sudah sangat mengapresiasi hal-hal yang mungkin tidak bisa perawatannya di rumah sakit. Ia dengan sabar mempelajari bagaimana cara suster menyuapi Laras makan dan memakai infus hingga menangani saat trauma. Namun tentu saja bayangkan selalu berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Kondisi mental Bu Bakti yang baru sembuh dari shock akibat kecelakaan putrinya harus sabar melewati detik. Pulau masa cinta kasih yang kuat sepanjang masa. Selain mental dan tenaga, masalah biaya juga dialami oleh keluarga kecil ini. Biar begitu, Bu Bakti takkan menyerah. Ia masih semangat berjuang ayam bahkan di selai-selai sambil merawat Laras. Bergantian dengan sang tes dan tak merawat Laras, suami Bu Bakti mengambil orderan ojek online demi memenuhi kebutuhan. Tak hanya keluarga, solidaritas teman lintasan angkatan mau bantu Laras. Kabar tentang kecelakaan Laras telah menyebar ke teman-teman di SMP Negeri 89 Jakarta. Ternyata kami telah mengumpul dan itu sempat terkendala karena banyak yang ingin membantu tapi memiliki bank yang berbeda-beda, sehingga banyak yang harus membayar biaya transfer. Di saat itu, salah satu alumni yang sekaligus pembina kampus Laras menghubungkan Bu Bakti untuk menawarkan bantuannya. Donasi yang nantinya terkumpul bisa digunakan untuk keperluan pengobatan Laras selama perawatan. Berkat solidaritas itulah Laras bisa disembuhkan. Terima kasih Ibu, itu tadi ceritanya. Ya berkaitan dengan tadi. Baik Ibu, setelah mendengarkan cerita tadi, ada beberapa pertanyaan dari cerita tadi, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut dan di mana kejadian itu berlangsung. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Pertanyaan tadi, siapa tokoh yang Ya. siapa Tokoh yang ada dalam cerita tersebut. tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut yaitu ayah, Ibu Bakti dan Laras. Dan pertanyaan lagi sampai di mana kejadian itu berlangsung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kejadian itu berlangsung di depan stasiun Universitas Pancasila Jakarta Selatan. Terima kasih Ibu. Bagaimana perasaan Ibu tadi mendengarkan cerita tadi? Apakah sedih, sakit hati? Apakah Ibu merasa tersedih dengan cerita ini atau terharu? Setelah mendengarkan cerita tadi, apakah sedih dan terharu?
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya merasa sedih dan terharu karena di mana Laras di usianya yang muda, namun dia mengalami kecelakaan yang menimpa dirinya. Dan kejadian ini mengakibatkan keluarga mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatan rumah sakit Laras. Dan di tengah kesulitan yang sedang mereka alami, yaitu kekurangan biaya untuk biaya pengobatan Laras, di sini banyak kenalan dan orang-orang terdekat mereka yang mau menyumbangkan bantuan berupa dana untuk melunasi biaya rumah sakit Laras. Terima kasih dari ini. Sekarang apa pesan yang mau disampaikan dari kita ini? Pesan yang mau disampaikan untuk kita berkaitan cerita ini, Pak. Baik, pesan dari cerita tersebut bahwa kita harus selalu kuat dan tabah dalam menghadapi kesulitan dalam hidup kita, dan kita percaya bahwa masih banyak orang yang masih ingin membantu sesama. Terima kasih, Bu. Mungkin dari ibu-ibu ada kejadian sama seperti cerita ini bisa di-sharingkan. Mungkin dari ibu-ibu tadi pernah mengalami kejadian sama seperti itu, coba ibu-ibu sharingkan. Pengalaman saya terkait dengan cerita ibu tadi, pada saat saya tamat SMA itu saya mengalami sakit, dan pada saat itu saya membutuhkan banyak darah waktu itu. Dan waktu itu ada seseorang yang datang untuk membantu mendonorkan darah. Dan waktu itu saya merasakan bahwa ada keajaiban Tuhan untuk saya, sehingga saya diselamatkan dari. Sampaikan dari cerita kehidupan solidaritas ini sebuah anak itu mau menyampaikan bahwa setiap tantangan dalam hidup tidak boleh puasa karena semua persoalan yang kita alami pasti ada dalam kehidupan. Lewat dari solidaritas yang KBG kita dapat membangun ritual serta membantu saudara kita yang kita sakitkan. Dengan adanya komunitas berbasis gereja, kita hendak membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi di mana kita saling memandang satu sama lain sebagai saudara. Ibu-ibu, sekali lagi demikian tadi ceritanya. Sekarang mari kita secara bersama-sama mendengarkan doa kita. Para hidup jemaat Yesus, orang-orang yang menerima kedatangan Yesus memberi diri dibaptis pada hari itu, sehingga mereka bertambah kira-kira 3.000. Mereka bertekun dalam dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan berdoa. Maka betapakah mereka sendiri sedang rasulah pada tambahnya dan takut, dan semua orang yang telah mencari setianya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan yang betul, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta mereka, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul setiap hari dalam doa. Baik ibu, dari bacaan kita tadi, ayat mana yang menarik dari Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya tertarik dengan ayat 42 yang mengatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini para jemaat itu selalu bertekun dalam pengajaran yang telah diberikan rasul-rasul kepada mereka, dan mereka selalu menggunakan waktu mereka untuk berkumpul dan memecahkan roti serta berdoa bersama-sama. yang mau disampaikan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21 sampai 47. Melalui bacaan ini, jemaat Mila menggambarkan sebuah persekutuan yang ideal di mana hadirnya Tuhan menjadi dasar dari segala pujian dan penyembahan serta motivasi
motivasi dari semua perbuatan yang dilakukan jemaat. Di dalam komunitas KBG ini kita hendak membangun untuk saling menolong dan rela berkorban serta menciptakan keturunan. Dan di dalam komunitas KBG ini kita berkumpul dalam persekutuan yang berarti suatu kehidupan yang disiarkan dan dibagikan hidup bersama. Di sini kita diajak untuk mengembangkan persaudaraan sejati di dalam KBG ini dengan siapapun yang kita jumpai. Dengan hal ini kita mempersatukan segala macam orang yang justru tidak sama kedudukan, kekayaan, dan kesetiakawanan. Baik ibu-ibu yang terkasih, setelah kita mendalami pribadi lebih dalam, sekarang marilah kita bersama-sama membangun niat baru untuk membangun solidaritas di dalam KBG yang lebih baik dan lebih kebersamaan dan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Niat-niat kita akan dilaksanakan secara pribadi sebagai aksi lanjut di dalam membangun solidaritas KBG. Ibu, rencana atau aksi nyata apa yang dapat membangun solidaritas kita di dalam KBG ini? Saya untuk beberapa minggu ke depan kita itu mengumpulkan berupa derma supaya nanti siapa tahu ada di antara kita atau orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan banyak bantuan, itu kita bisa gunakan untuk membantu mereka. Baik ibu-ibu yang terkasih, pada hari ini kita telah bersama-sama mendalami sebuah solidaritas umat Kristen di dalam KBG. Kita sebagai umat Kristen, kita hendak selalu membangun sebuah solidaritas yang sejati di dalam iman, karena Tuhan Yesus juga telah memberikan pesan-pesan yang baik melalui kita percaya hendak kita lakukan hari ini. Hendaklah kita selalu peduli, memperhatikan serta saling menolong di antara kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah berkenan hadir dalam mengikuti proses kasih hari ini. Saya juga minta maaf jika selama proses ada kita laku atau kata yang tidak berkenan. Dalam Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas setiap rahmat dan berkat-Mu dalam pertemuan kami hari ini. Semoga apa yang telah menjadi pembahasan kami hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami juga semakin bersolidaritas dengan kami ini. Semua doa dan permohonan kami akan melalui di antara putra kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dan berkata kita lagi. Tuh.